Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 Nurse B Poltekkes Kemenkes Manado yang beranggotakan saya sendiri Pratiwi Oktaviani Nalole dan rekan saya Priyan Pakaya. Kami akan membawakan sebuah video tentang standar operasional prosedur transfusi darah. Tujuan transfusi darah. Yang pertama, meningkatkan volume darah sirkulasi setelah pembedahan, trauma atau hemoragi. Yang kedua, meningkatkan jumlah sel darah merah dan untuk mempertahankan kadar hemoglobin pada klien dengan anemia berat. Yang ketiga, memberikan komponen selular tertentu sebagai terapi sulih, misalnya faktor pembekuan untuk pasien hemofilia. Selanjutnya, jenis komponen darah. Yang pertama, darah utuh atau whole blood yang berisi leukosit, platelet, eritrosit, serta plasma darah. Yang kedua, pink red cells atau sel darah merah yang berisi sel darah merah tanpa plasma darah. Yang ketiga, concentrate platelet atau PC yang berisi trombosit yang merupakan komponen darah yang tidak berwarna. Yang terakhir, fresh frozen plasma atau FFP yang berisi faktor pembekuan darah. Selanjutnya, klasifikasi golongan darah. Yang pertama, golongan darah A. Orang dengan golongan darah A memiliki antigen A. Yang kedua, golongan darah B. Orang dengan golongan darah B memiliki antigen B. Yang ketiga, golongan darah O. Orang yang memiliki golongan darah O tidak memiliki antigen A dan B namun bisa memproduksi antigen tersebut. Dan yang terakhir, orang dengan golongan darah AB, yakni orang yang memiliki antigen A dan B dalam sel darah merahnya. Selanjutnya, persiapan alat. Alat-alat yang kita perlukan, yang pertama, standar infus, yang kedua, set transfusi, kemudian botol berisi NaCl 0,9%, produk darah sesuai program medis, pengalas, dan handscoon steril. Kemudian ada tourniquet, alkohol, plester, kasa steril, gunting, dan betadine. Selanjutnya, prosedur tindakan. Yang pertama, tersenyum, menyapa pasien dan seseorang yang menemani pasien. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan. Yang kelima, gantungkan larutan NaCl 0,9% dalam botol untuk digunakan setelah transfusi darah. Yang keenam, gunakan selang infus yang mempunyai filter selang Y atau tunggal. Dan langkah yang ketujuh, lakukan pemberian infus NaCl 0,9% terlebih dahulu sebelum transfusi darah. Selanjutnya, langkah yang ke-8, lakukan lebih dahulu transfusi darah dengan memeriksa identitas kebenaran produk darah. Yang ke-9, buka set pemberian darah untuk selang Y, atur ketiga klem untuk selang tunggal, klem pengatur pada posisi off. Langkah yang ke-10, cara transfusi darah dengan selang Y. Tusuk kantong NaCl 0,9% dengan transfusi set, kemudian isi selang dengan NaCl 0,9%, lalu buka klem pengatur pada selang Y dan hubungkan ke kantong NaCl, lalu tutup klem pada selang yang tidak digunakan. Tekan sisi bilik dengan ibu jari dan jari telunjuk, biarkan ruang filter terisi sebagian. Lalu buka klem pengatur bagian bawah dan biarkan selang terisi NaCl 0,9%. Kantong darah perlahan dibalik 1-2 kali agar sel-selnya tercampur. Langkah yang ke-11, cara transfusi darah dengan selang tunggal. Tusuk kantong darah,
tekan sisi bilik dengan ibu jari dan jari telunjuk sehingga filter terisi sebagian. Buka klem pengatur, biarkan selang infus terisi darah. Yang ke-12, hubungkan selang transfusi ke kateter IV dengan membuka klem pengatur bawah. Langkah ke-13, setelah darah masuk, pantau tanda-tanda vital tiap 5 menit selama 15 menit pertama dan tiap 15 menit selama 1 jam berikutnya. Langkah ke-14, setelah darah diinfuskan, bersihkan selang dengan menggunakan NaCl 0,9%. Langkah ke-15, catat tipe, jumlah, dan komponen darah. Dan langkah terakhir, mencuci tangan setelah prosedur dilakukan. Demikian standar operasional prosedur transfusi darah dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.